Di depan. Halo, Iya, Pak. saya. Iya. Baik. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Assalamualaikum. Kita sudah memasuki kebahasan terkait proposal penelitian kita, dan sesuai dengan yang saya sampaikan kemarin, untuk setiap pertemuannya tolong bisa di progres ya. Karena untuk penugasan terkait ini itu dalam bentuk proposal penelitian. Next. Jadi untuk kemampuan akhir pada materi perkuliahan hari ini, diharapkan saudara-saudara bisa memahami dasar melakukan penelitian. Lanjut. Nah, untuk pokok bahasannya terkait pendahuluan atau bagian dari bab 1 dan sebagaimana kita pahami. Next, di bahasan bab 1 atau pendahuluan dalam suatu proposal penelitian maupun karya tulis ilmiah, maka tentu ini berisi beberapa poin dari identifikasi masalah, judul penelitian, kemudian di bagian ini. Kita fokuskan dulu di bagian ini ya. Nah, next lagi, sebelum kita lanjut, saya coba tanya, apakah saudara-saudari sudah siap untuk buat proposalnya? Atau mungkin sudah ada jadi? Ada yang sudah jadi mungkin? Masih belajar. Belum, Pak. Belum ada. Baik, kita berharap ya setelah mengikuti perkuliahan ini proposal saudara-saudari bisa siap juga. Ya kalau bisa ini juga bisa dijadikan sebagai persiapan, sudah bisa langsung untuk skripsi. Kalau sudah jelas untuk peminatannya, maka saudara-saudari sudah bisa sekali ya, maksud saya dalam kegiatan perkuliahan ini sudah sekalian buat untuk proposal skripsinya saudara-saudara. Jadi biar nggak dua kali melakukan kegiatan ini ya. Beberapa di mahasiswa di reguler kami selalu sampaikan seperti itu, sarankan kalau memang sudah jelas peminatannya, maka sudah bisa dikerjakan proposalnya secara bertahap. Dan di mata kuliah metodologi penelitian sudah bisa diterapkan langsung. Next, jadi fokus kita ini bagian awal, yakni identifikasi masalah. Next, kita masih ingat kemarin siklus dari metode penelitian ilmiah. Kita pahami bahwa penelitian itu berawal dari problem, yang mana kita pahami problem ini merupakan satu kesenjangan antara
harapan dengan kenyataan. Dan kemudian ini dikaji secara deduksi, lalu kemudian diberikan lebih rinci hingga membentuk suatu generalisasi hasil temuan baru yang di saya kira ini yang menjadi juga alur yang dilalui untuk semua mekanisme yang ada dalam pembuatan proposal. Next. Nah, sebagaimana yang kita sampaikan tadi bahwa masalah itu merupakan perbedaan antara harapan dengan kenyataan. Jadi tentu apa yang berbeda ekspektasi kita dengan realita yang ada, maka itu tentu merupakan suatu problem. Hanya saja tidak semua. Kalau seperti ini suara saya bisa masuk enggak? Bisa, Terdengar, Pak. Pak. Bisa. Bisa ya. Jadi sebagaimana saya sampaikan tadi bahwa masalah tentu ada yang perbedaan antara ekspektasi dengan harapan yang terjadi realitanya, mohon maaf ya, ekspektasi dengan realita yang terjadi. Nah, ini seringkali dialami dalam kehidupan kita. Namun dalam suatu riset penelitian tentu tidak semua hal yang berbeda antara harapan dengan kenyataan itu layak untuk dilakukan suatu riset. Karena akan ada banyak pertimbangan untuk kemudian menilai kelayakan masalah. Mungkin saja dalam keseharian kita, ya semua hal yang mungkin tidak sesuai dengan harapan kita anggap satu masalah. Tapi dalam riset ada beberapa indikator yang digunakan untuk bisa menilai kelayakan suatu masalah. Next. Nah, ini ada beberapa indikator yang dipaparkan di sini untuk menilai kelayakan suatu masalah itu layak untuk dijadikan sebagai riset. Next slide ya. Nah, yang pertama adalah prevalensi, insidensi. Ini seringkali digunakan untuk menilai suatu masalah, terutama untuk penyakit. Nah, terutama untuk penyakit, biasanya menggunakan indikator angka prevalensi atau bisa juga angka insidensi. Misal, kalau menggunakan angka prevalensi, seperti misalnya angka prevalensi penderita hipertensi di suatu wilayah. Nah, ini biasanya dengan angka prevalensi semakin meningkat dari tahun ke tahun. Nah, itu bisa dijadikan sebagai satu alasan, ya, bisa dijadikan sebagai suatu alasan untuk menilai kelayakan masalah tersebut. Bukan hanya angka prevalensi, tapi juga bisa menggunakan angka insidensi. Nah, tentu kita bisa bedakan ya antara prevalensi dengan insidensi. Bahwa untuk angka prevalensi tentu itu tidak hanya menghitung orang-orang yang baru menderita penyakit tersebut pada kurun waktu tertentu, tetapi juga termasuk penderita-penderita yang terjadi sebelumnya. Nah, makanya biasa distilahkan sebagai kasus baru ditambah kasus lama. Nah, itu prevalensi. Dan hal ini akan sangat berbeda dengan insidensi yang memang hanya memfokuskan pada kasus baru, mereka-mereka yang baru didiagnosa menderita penyakit itu pada waktu tertentu, misalnya pada tahun tertentu. Bukan hanya itu, ada beberapa juga indikator termasuk misalnya untuk persentase, proporsi. Nah, ini semua bisa dijadikan. Misal, kalau ada target khusus yang ditetapkan, misalnya indikator angka keberhasilan. Nah, indikator angka keberhasilan, misalnya itu harus 95%. Nah, tapi ternyata kenyataannya yang terjadi masih 60%. Nah, itu kan kesenjangannya sangat jelas ya. Ada gap di antara ekspektasi dengan realita yang terjadi.
Nah, ini bisa dijadikan sebagai satu indikator untuk menilai layak tidaknya masalah, dan ini sangat sering sekali digunakan, menggunakan indikator-indikator tersebut untuk menilai suatu masalah, karena sangat mudah sekali ya dengan membandingkan antara target atau indikator yang sudah ditetapkan dengan realita yang terjadi. Nah, kalau Anda bisa menetapkan itu, menilai hal itu, saya kira Anda sudah bisa menetapkan bahwa itu satu masalah. Hanya saja, eh, seringkali kalau kita melakukan satu penelitian, tidak hanya berfokus pada masalah umum tersebut. Nah, seringkali penelitian yang kita lakukan itu masalahnya jauh lebih spesifik. Nah, kalau tadi misalnya permasalahannya mengenai angka kejadian kasus, angka prevalensi kasus, tapi ternyata riset kita nggak hanya di situ, gitu kan? Itu hanya sebagai data pendukung. Ternyata ada problem yang lebih spesifik lagi. Nah, biasanya masuk ke indikator yang lebih spesifik lagi, misalnya di masalah kesehatan tersebut. Seperti yang saya sampaikan tadi, kalau misalnya ada beberapa indikator, kalau misalnya menggunakan angka keberhasilan pengobatan, angka kepatuhan, nah itu kan sudah lebih spesifik ya, bukan lagi membahas soal angka kejadian kasus ya. Nah, tapi lebih spesifik lagi ke variabel tertentu. Nah, biasanya kalau seperti itu maka eh, penetapan masalahnya harus sampai ke variabel yang spesifik ini. Selanjutnya, kita juga bisa menilai suatu masalah kesehatan itu dengan apa namanya melihat dampak, dengan membandingkan dengan pentingnya masalah tersebut untuk diatasi. Maka ini bisa menjadi eh, dasar untuk menjadi suatu kelayakan. Misal, kalau ternyata kita melihat eh, problem dari perilaku masyarakat yang kemudian ternyata dampaknya adalah angka kejadian liar yang cukup tinggi di wilayah tersebut. Nah, jadi sebenarnya yang mau dipermasalahkan itu bukan diarenya, ya kan? Tapi ke dampaknya itu bukan, maksud saya ke penyebabnya tadi itu. Nah, diare ini kan sebagai dampaknya, tapi ternyata yang mau dicari itu bukan diarenya, tapi apakah karena mungkin perilaku masyarakat yang bermasalah gitu ya. Hmm. Jadi ini bisa dijadikan sebagai dasar untuk menilai. Lalu kemudian bisa juga, nah ini kalau berkaitan dengan kecenderungan, tren, saya kira kita sudah sangat familiar membuat grafik tren kejadian suatu masalah kesehatan. Biasanya 3 sampai 5 tahun terakhir kita membuat grafiknya, dan kemudian kita bisa menilai apakah terjadi peningkatan secara konsisten atau mengalami penurunan. Nah, ini bisa menjadi sebagai dasar juga bagi kita untuk menilai layak tidaknya itu untuk dilakukan sebagai riset, dengan melihat wah ternyata nih kecenderungannya itu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Nah, ini bisa dijadikan sebagai, dan ini sebenarnya bisa saling terkait dengan poin pertama tadi. Nah, cara seperti misalnya prevalensi atau insidensi, nah itu kan dibuatkan kecenderungan prevalensi selama 3 atau 5 tahun terakhir. Nah, itu jadi saling terkait poin tersebut. Kemudian preventability berkaitan dengan bagaimana tingkat kemampuan dalam upaya pencegahan, apakah kira-kira itu bisa dilakukan, eh, ada upaya ya, dan ada impor yang bisa dilakukan untuk mengatasi atau mencegah permasalahan tersebut. Nah, ini juga sebenarnya menjadi salah satu urgensi istilahnya ya, karena menilai bahwa problem ini menjadi salah satu prioritas dalam artian karena pentingnya dilakukan segera pencegahan, maka ini juga bisa dinilai sebagai satu kelayakan. Terus terkait budget ya, ini seringkali apalagi kalau misalnya kita berbicara soal program, mas, program kesehatan tentu ya sangat erat kaitannya dengan anggaran. Kalau ternyata itu menjadi apa namanya nih sasaran yang mana kemudian oh ternyata anggarannya juga cukup untuk hal itu,
Ini juga bisa menjadi prioritas karena terkadang ya mungkin kalau kita hanya melakukan suatu riset tanpa mempertimbangkan mana prioritas, sementara tujuan outputnya nanti kan kita berharap akan menjadi rekomendasi dan kemudian akhirnya bisa menyerap anggaran untuk perencanaan program. Nah, itu bisa menjadi dasar juga. Termasuk hukum adat istiadat. Nah, ini biasanya sih kaitannya dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku di masyarakat. Seringkali permasalahan-permasalahan ketentuan yang berlaku di masyarakat itu ada beberapa yang mungkin tidak sesuai dengan konsep kesehatan. Nah, sehingga kalau mungkin ini terus dibiarkan, maka perilaku masyarakat itu eh, jadi tidak mengikuti ya anjuran dalam konsep kesehatan. Dan itu kan sangat banyak ya. Kita masih ingat banget ya kasus perdukunan seperti misalnya apa namanya dukun beranak. Nah, itu kan banyak kasus di masyarakat itu mereka nggak mau misalnya melakukan persalinan di nakes karena mereka merasa lebih enak dan lebih nyaman melakukan persalinan pada dukun beranak. Nah, dan bukan istilahnya kan budaya yang ada di masyarakat. Jadi ini banyak. Bukan hanya itu, ada beberapa lagi problem yang terjadi di masyarakat karena aturan yang ada di adat istiadat yang nggak boleh gini, harus begini, nggak boleh gini, gitu kan. Sementara itu bertolak belakang dengan kesehatan. Nah, dan itu dijadikan sebagai suatu istilahnya budaya yang mengakar di masyarakat secara turun temurun. Padahal itu kan eh, ya menyimpang dalam konsep kesehatan. Nah, ada banyak kasus-kasus yang seperti itu. Hmm. Yang sebenarnya itu berisiko untuk permasalahan kesehatan, tapi menjadi suatu keyakinan dan akhirnya kan turun temurun. Nah, ini bisa menjadi hal-hal yang unik dan menjadi urgensi atau prioritas untuk dilakukan suatu riset penelitian. Nah, ini ya, jadi beberapa ini kalau bisa digunakan, bisa dipahami dengan baik, saya kira sangat mudah sekali untuk bisa mengidentifikasi apa sih yang perlu saya lakukan penelitian. Nah, next. Ini poin apa slide ini itu lebih menjelaskan secara rinci lagi. Misal mengambil poin pertama tadi. Nah, poin pertama misalnya untuk permasalahan penyakit, bagaimana menilai besaran masalahnya. Nah, tentu kita bisa melihat dari angka morbiditas maupun mortalitas, sehingga kita bisa lihat besaran dari nilai prevalensi dan insidensi. Kalau bukan penyakit kan banyak ya, termasuk misalnya kegagalan suatu program dan berbagai problem-problem tertentu yang mungkin tidak ada kaitannya dengan penyakit. Nah, tapi lebih ke permasalahan di program itu bisa saja jauh sebagai satu riset. Nah, dengan melihat kondisi yang terjadi. Kemudian termasuk seriousness, ya ini kita bisa lihat ya bahwa banyak kejadian-kejadian masyarakat yang menuntut perlunya suatu kajian karena eh, penyakit itu di wilayah yang terjadi masyarakat itu ya banyak hal-hal yang bisa menyebabkan keresahan di masyarakat. Termasuk kalau misalnya di daerah ini kok ada apa namanya nih eh, perilaku masyarakat misalnya perilaku masyarakat yang mungkin tidak mempedulikan terkait bagaimana perilaku mereka dalam pengolahan sampah. Apa yang terjadi? Risiko yang bisa menimbulkan banjir di masyarakat karena mereka lebih terbiasa melakukan buang sampah sembarangan. Nah, ini kaitannya dan tentu kalau kita terus gali-gali maka kita bisa memahami eh, kelayakan dari suatu masalah kesehatan. Next. Nah, kalau kita berbicara mengenai bagaimana menganalisa besar masalah, kalau misalnya kita sudah memilih salah satu contoh misalnya, Anda memilih tadi angka prevalensi atau angka insidensi. Nah, artinya kan memang menjabarkan secara numerik gitu ya, berapa jumlah orang yang mengalami masalah kesehatan. Nah,
Bagaimana kemudian menganalisanya untuk memperjelas urgensi riset tersebut? Maka kita bisa menganalisanya dengan menggunakan pendekatan, istilahnya ini piramida terbalik. Piramida terbalik, jadi kita menggambarkan permasalahan tersebut secara konsep global terlebih dahulu, terus kemudian berlanjut hingga ke tingkat lokal di mana kita melakukan penelitian. Dan itu juga tergantung dari konsep penelitian ya, karena tidak semua penelitian itu mungkin sampai di tingkat puskesmas. Banyak di antara mereka mungkin hanya melakukan penelitian sampai tingkat kabupaten kota. Nah, yang pada intinya, next, bagaimana kemudian kita menjabarkan problem kesehatan itu ya, kita menggunakan konsep piramida terbalik, yang mana dijabarkan secara berurutan, sehingga jelas kenapa sih kita harus meneliti di Indonesia misalnya, jangan karena Anda sebagai warga negara Indonesia. Nah, jadi berawal dari konsep kesehatan secara global, kemudian kita bisa menilai bahwa permasalahan ini memang merupakan suatu masalah kesehatan secara global yang menuntut perlunya upaya pengendalian penyakit. Dan Indonesia termasuk negara, salah satu negara dengan angka kejadian penyakit tersebut ya tertinggi. Nah, ini menunjukkan bagaimana kita itu menunjukkan justifikasi pemilihan dari setiap lokasi penelitian kita. Jadi tidak serta-merta langsung kemudian bilang, oh saya mau meneliti di puskesmas ini, saya mau meneliti di kabupaten kota. Tidak seperti itu, tapi harus jelas runtut cara berkesinambungan penjelasannya antar suatu alinia dengan alinia berikutnya, dan pokok bahasannya itu saling berkesinambungan juga. Karena seringkali ada yang menjabarkan seperti ini tuh ya asal masukin saja data, tidak peduli bagaimana aturan yang bagus. Next. Nah, ini kalau kita berbicara mengenai sumber data, karena tentu untuk kita bisa tahu nih datanya tadi di tingkat global, nasional, provinsi dan seterusnya, itu butuh data informasi. Nah, kalau kita lihat ya, ada banyak sekali sumber-sumber data yang bisa digunakan, baik itu dari data kesehatan, kemudian data BPS, data SDKI, data SKDRT, dan data RIS. Oh, ini kalau sekarang sudah berubah jadi SKI ya, jadi bukan lagi Riskesdas. Nah, ini sudah Survei Kesehatan Indonesia. Bisa juga dari sumber jurnal maupun laporan-laporan yang sudah kita biasa lakukan. Nah, maka ini bisa menjadi salah satu pertimbangan dalam menganalisa masalah mulai dari tingkat global sampai tingkat lokal. Next. Bentar ya. Nah, kita lanjut lagi. Jadi sekarang ini dalam satu contoh ya bahwa antara harapan kenyataan dan kita bisa melihat gap-nya, perbedaan di antara keduanya. Ini contoh ya. Misal ekspektasinya program penanggulangan tuberkulosis melalui strategi diharapkan angka kesembuhan tuberkulosis di seluruh puskesmas yang berada di wilayah Kabupaten Sita sesuai dengan angka kesembuhan tingkat kabupaten Sidrap dengan standar WHO minimal 80%. Ya, ini hanya contoh saja. Ternyata realitanya tidak demikian. Nah, di sini bahwa tidak semua puskesmas seperti itu, tapi itu mencapai standar nasional. Kalau kita lihat di sini ada 65% malah yang
eh, mengalami angka di bawah dari standar. Nah, sehingga kita bisa jelas ya perbedaan di antara capaian yang ada di tingkat kabupaten kota, apa namanya ini, di provinsi atau secara nasional dengan yang terjadi di tingkat kabupaten kota atau bahkan di tingkat puskesmas. Jadi kalau kita menjabarkan masalah akan sangat mudah kalau kita menggunakan pembanding seperti ini. Sehingga jelas gapnya, bukan hanya menuturkan. Tadi kan di awal lebih banyak hanya menjabarkan soal kenaikan atau trennya. Nah, opsi lain bisa juga mungkin kita hanya menyebut kasusnya, tapi ternyata indikatornya itu harus sekian. Indikator yang tertentu harus sekian. Nah, maka ini bisa menjadi eh, alasan bagi kita untuk menetapkan gap antara keduanya. Dan inilah yang kemudian disajikan di dalam latar belakang penelitian kita. Next. Nah, ini saya berikan contoh ya, bahwa ternyata kenyataan yang terjadi itu sangat banyak sekali yang tidak memenuhi indikator. Mungkin kita lihat ada beberapa indikator, tapi ya sebagian besar itu belum memiliki target-target yang ada, itu masih jauh dari harapan yang ada. Jadi kalau kita lihat ya, ini bisa memberikan contoh. Jadi kalau kita bisa membuat di latar belakang ya seperti ini ya, akan jauh lebih mudah untuk kita bisa paham. Next. Nah, kalau kita lihat ya bahwa eh, apa yang disajikan tadi itu sangat jelas sekali bahwa ternyata sebagian besar, nah kalau di sini dipaparkan bahwa ada 65% yang mana itu belum memenuhi standar yang ditetapkan dari target yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dalam hal ini 85%. Nah, ternyata kenyataannya di wilayah-wilayah yang ada di puskesmas ternyata masih banyak yang belum memenuhi. Nah, inilah yang kemudian menjadi gap ya, menjadi problem. Itu hanya contoh saja ya. Next. Jadi untuk bisa mengidentifikasi problem atau masalah yang ada, saya kira mudah ya, mudah. Tinggal kita mengidentifikasi antara eh, perbedaan atau gap di antara ekspektasi dengan realita yang ada. Dan itu akan memudahkan kita untuk menetapkan suatu problem. Kalau mau lebih spesifik lagi bisa, karena tergantung biasanya risetnya kita itu menyesuaikan kondisi atau topik yang kita itu ya, karena tidak selamanya mungkin harus menggunakan data ini, tapi bisa lebih spesifik lagi ke variabel yang kita teliti. Nah,
Itu saya kira setelah ini saudara-saudari sudah bisa mengidentifikasi masalah untuk penelitiannya dengan menggunakan indikator-indikator tersebut. Lalu berikutnya adalah terkait judul penelitian teks. Jadi kalau kita sudah jelas, jadi seringkali peneliti itu di awal langsung tiba-tiba buat judul, sementara masalahnya gapnya itu masih belum jelas. Kan seringkali gitu, banyak yang membuat judul penelitian tapi masalahnya aja belum jelas, tiba-tiba judulnya sudah jadi. Padahal kalau kita mau analisa, judul itu sudah memuat banyak komponen. Dalam artian, kalau kita menganalisa sesuatu judul, itu bahkan sudah membuat variabel penelitiannya, sasarannya siapa. Dengan membaca itu orang sudah tahu. Judulnya kita sudah tahu nih, oh ini variabelnya nanti apa. Ini sasarannya nanti siapa. Kemudian bahkan instrumennya orang sudah bisa identifikasi. Nah, kalau hal-hal yang seperti itu eh, sudah bisa diidentifikasi, artinya kan memang sudah jauh dalam membuat konsep. Nah, judulnya lahir. Kenyataan yang terjadi, orang langsung menyusun judul, tapi belum bisa memastikan elemen-elemen di dalam judul ini benar-benar sudah dianalisa dengan baik. Jadi seringkali sebenarnya terbalik ya. Kalau mau dibilang ya, kita membuat map gitu kan, main mapping dengan meletakkan mungkin variabel-variabel termasuk instrumen dan sebagainya, itu sudah jelas semua, baru kemudian dianalisa dan dirangkai judulnya. Karena seringkali kejadian orang merangkai judul, tiba-tiba nanti pas sudah bikin konsep, ternyata problem lagi. Nah mau tidak mau kan judulnya harus dirubah lagi. Nah ini makanya ya kalau bisa lebih baik sudah bikin map terlebih dahulu. Ya, sudah bikin map terlebih dahulu, arahnya bahkan sampai di tingkat analisanya seperti apa, itu baru kemudian dirangkai judulnya. Supaya nanti ya tidak akan ada lagi perubahan-perubahan. Karena seringkali kejadiannya banyak terjadi perubahan-perubahan pasca konsep itu sudah jadi. Nah, daripada harus kerja dua kali, ya lebih baik difokuskan dulu memang istilahnya kalau kita ya biasa sekarang bikin oretan dulu, mulai dari konsep ini sampai di bagian akhirnya seperti apa. Nah, kita sudah punya kerangkanya seperti apa, nah, kita bisa nyusun untuk judulnya. Karena seperti yang kita katakan bahwa judul penelitian itu memang sudah membuat sangat banyak sekali elemen, mulai dari maksud atau isi dari judul itu memang harus singkat karena ada ketentuannya ya kalau bisa 6 sampai 10 kata. Kecuali ternyata menghilangkan kata itu akan merusak makna judul. Sehingga mau tidak mau tetap harus memasukkan kata tersebut. Nah, tapi kalau Anda bisa membuat 6 sampai 10 kata dan itu sudah maknanya juga sudah jelas gitu kan, sudah bisa diukur, maka saya kira tidak apa namanya ini tidak perlu seperti itu. Nah, kemudian kalau kita lihat ya judul ini seperti yang saya sampaikan tadi bahwa sudah mencakup penelitian kan orang kalau udah baca judulnya biasanya orang sudah tahu oh ini penelitian ini nanti tujuannya kayak apa. Termasuk jenis variabel karena biasanya judul itu terbentuk dari rangkaian antara variabel yang lainnya. Misalnya variabel independen dengan variabel dependen dan lainnya. Nah, termasuk subjek penelitian karena biasanya kan ditulis pada masyarakat kelurahan X. Nah, itu artinya kan jelas. Hanya dengan membaca itu orang udah tahu, oh ini subjeknya nanti siapa ini. Termasuk instrumen yang digunakan. Instrumen yang digunakan ini tentu juga kita harus berharap ini menggunakan indikator atau instrumen-instrumen yang memang sudah dianalisa secara mendalam.
Dan itu bisa tergambarkan di judul karena banyak penelitian mungkin lebih mengedepankan itu. Arah dari masalah penelitian ya, saya kira ini juga jelas ya dengan membaca judulnya orang sudah bisa mengidentifikasi. Next. Next. Nah, untuk contoh ini cuman contoh ya, dan saudara-saudari mungkin bisa menyesuaikan dengan riset Anda nantinya. Jadi Anda bisa menyesuaikan nanti sudah bisa dibuat judul seperti apa. Namun seperti yang saya sampaikan tadi bahwa ya sebenarnya judul itu jadi setelah semuanya sudah dirangkai supaya kita tidak harus merombak ulang terus konsep judulnya. Nah ini kalau kaitannya dengan data tadi di problem yang sudah kita bahas di materi sebelumnya tadi, maka kalau misalnya dibuat judul penelitian maka judulnya adalah kinerja petugas TB dalam pencapaian angka sembuh TB paru di Puskesmas Kabupaten Sidrap. Nah ini hanya merupakan contoh karena dia menilai bahwa hasil yang diperoleh oleh kinerja para petugas itulah yang menunjukkan penilaian terhadap kinerja petugas itu sendiri, sehingga dengan menggunakan indikator keberhasilan dan sebagainya maka kita bisa menilai bahwa seperti itu ya kinerja dari petugas tersebut. Next. Nah, baik, kita lanjut ya. Nah, untuk apa namanya ini bagian bab 1, saya kira ini kita sudah pahami bersama dan mungkin dari materi proposal sudah jelas ya bahwa berisi terkait rumusan apa latar belakang, kemudian rumusan masalahnya, kemudian tujuan penelitian dan manfaat penelitian, dan ini yang kemudian kita jabarkan pertemuan ini. Next. Nah, yang pertama untuk latar belakang. Jadi ini sebenarnya menguraikan bahwa di bagian latar belakang itu memuat ada pengantar, kemudian ada mengenai urgensi penelitian, uraian sistematis dari fakta utama dan fakta pendukung, dan uraian tentang penyebab masalah. Bagaimana maksudnya ini? Kalau kita lihat ya, ada next, coba kita lihat. Nah,
Next. Jadi contoh ya, bagaimana kemudian kita menguraikan pada isian-isian latar belakang tersebut. Di bagian awal memang biasanya ya berisi pengantar terkait penelitian kita tersebut. Nah, di sini dipaparkan terkait tuberkulosis, bahwa tuberkulosis secara global merupakan masalah kesehatan masyarakat di semua negara. Nah, itu kan pengantar, tapi belum menetapkan ininya, karena belum jelas datanya seperti apa. Nah, ini kemudian dilanjut. Menurut WHO, bahwa jumlah kasus baru penyakit yang disebabkan oleh bakteri tersebut itu sekian juta kasus. Artinya kan sudah ada data penuh. Nah, biasanya di bagian-bagian awal ini memang itu menjabarkan terkait permasalahan secara global. Apalagi kalau misalnya kita mau buat menggunakan piramida terbalik seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa ya kita harus menggambar secara tingkat global dulu, nanti kemudian terurai sampai ke tingkat lokal penelitian kita. Nah, jadi ini bisa saja mungkin ya, satu paragraf mungkin sudah cukup lah ya. Nah, sudah masuk. Bahkan biasanya dalam satu paragraf itu sudah muat untuk pengantarnya dan sudah masuk di urgensi. Next. Nah, urgensi penelitiannya. Jadi sebenarnya bisa saja dalam satu paragraf sudah masuk juga sekalian ini. Kalau tadi, nah, ini sini dipaparkan bahwa kesembuhan menunjukkan persentase, kemudian kesembuhan yang rendah menunjukkan banyaknya pasien yang tidak sembuh. Nah, pasien yang tidak sembuh akan berpotensi meningkatkan penularan. Jadi memberikan suatu jabaran bahwa mengapa penting dikaji mengenai kasus TB tadi. Bukan hanya datanya seperti ini, kan kalau mungkin sudah dipaparkan datanya seperti itu, terus untuk apa gitu kan? Dengan data yang sebanyak itu, dengan angka seperti itu, Anda mengatakan tinggi, rendah seperti apa? Terus untuk apa? Nah, di sini kemudian mempertegas urgensinya. Tingginya angka kejadian tersebut ya, maka tentu itu bisa apa? Bisa berpotensi untuk meningkatkan penularan dan berbagai problem-problem lain. Nah, artinya kan lebih mempertegas lagi, tidak sekedar menguraikan datanya begitu saja, gitu ya, tapi ada makna di balik penyampaian data yang sudah dipaparkan tadi. Banyak yang saya temukan ya, ketika membahas data hanya mengurutkan begitu saja, tapi untuk apa gitu kan ya? Nah, untuk apa? Nah, mestinya kan kalau sudah diurutkan, oh kita bisa menyimpulkan bahwa tingginya data atau tingginya kasus tersebut, maka menuntut upaya untuk penanganan. Nah, apabila tidak dilakukan, maka tentu ini akan meningkatkan penularan berlanjut. Nah, ini kan menunjukkan urgensi dikombinasikan dengan data yang ada tadi. Jadi seperti itu ya. Next. Kemudian masuk ke, nah ini lebih rinci lagi, jadi dia sudah mulai lebih spesifik membahas terkait problem yang sudah dikaji tadi. Ini sekali lagi ini hanya contoh ya, jadi mungkin nanti saudara-saudari bisa menyesuaikan dengan penelitian saudara-saudari masing-masing. Nah, kalau kita lihat ya, uraian fakta utama dan fakta pendukung. Nah, ini maksudnya, kalau tadi dikatakan bahwa faktanya dengan angka kejadian seperti itu, maka di sini lebih diperjelas lagi. Lebih diperjelas lagi bahwa meskipun target indikator telah berhasil dicapai, tetapi tidak semua puskesmas di Kabupaten Sidrap itu mencapai target nasional. Nah, artinya kan gap-gapnya itu sudah mulai dibuka. Gitu kan? Kalau di bagian pengantar tadi mungkin hanya menguraikan angka data-datanya seperti apa. Nah, di bagian ini gapnya itu sudah mulai dibuka. Nah, perbedaan itu sudah dibuka. Nah, diperjelas bahwa dengan angka kejadian seperti ini, tapi ternyata realita yang terjadi di lokasi itu tidak sesuai dengan harapan yang ada. Nah, ini menunjukkan fakta utama. Lalu kemudian diperkuat lagi dengan fakta-fakta pendukung. Diperlukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan penanggulangan TB. Jadi kalau maksudnya apa? Kalau kita lihat ya bahwa ternyata tadi ada perbedaan yang terjadi antara ekspektasi dengan realita, maka tentu kemudian dijabarkan lebih
spesifik lagi bahwa perlu adanya upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut, dan ini harapannya bisa digunakan sebagai rekomendasi, sebagai bahan pengambilan keputusan. Nah, biasanya kalau dalam satu riset, kalau dia sudah memaparkan gap-nya, itu menunjukkan harapan yang diinginkan dalam riset ini itu nanti apa, gitu kan? Dengan adanya riset ini, maka diharapkan akan diperoleh seperti apa. Itu jadi menunjukkan ya dari fakta pendukung yang ada itu biasanya menggunakan itu. Next. Nah, untuk penyebab masalah, saya kira ini itu menjabarkan lebih sudah jelas, misalnya nih permasalahan angka keberhasilan pengobatan tadi yang mungkin dinilai masih rendah, dan itu merupakan suatu penilaian terhadap kinerjanya petugas itu bisa rendah, ya kan? Nah, itu kan pertanyaannya. Kenapa itu bisa rendah? Kenapa itu bisa terjadi? Nah, maka inilah yang kemudian dijabarkan uraian-uraian dari penyebab itu. Nah, akhirnya dari sinilah lahir variabel-variabel penelitiannya nanti. Nah, variabel-variabel penelitiannya dalam artian apa yang akan diteliti dari topik tersebut. Nah, misalnya tadi kalau berbicara soal kinerja, maka tentu ya mungkin dipaparkan variabel-variabel yang kita teliti yang berkaitan dengan kinerja, mungkin dari sisi pengetahuan, sisi kompensasi, dan apa saja bisa mempengaruhi kinerja. Karena yang dipermasalahkan tadi adalah kinerjanya. Otomatis, nah ini yang kemudian diteliti dari sisi faktor yang mempengaruhi kinerja. Nah, next. Nah, setelah kita memaparkan sampai ke tingkat penjabaran dari variabel penelitian, karena biasanya kalau di variabel penelitian itu sudah kita jabarkan nih setiap variabel, mungkin ada keterkaitan antara variabel ini dengan kejadian tadi. Maka di bagian ini, bagian selanjutnya itu mengkaji mengenai ciri khas riset. Karena apa? Biasanya kita melakukan penelitian itu kan melihat ya dari penelitian-penelitian yang sudah pernah ada sebelumnya, ya kan? Nah, seperti itu. Tapi ada etika dalam penelitian itu sebenarnya sebisa mungkin jangan sampai terjadi ya hanya replikasi atau duplikasi penelitian saja. Dalam artian Anda nggak punya pengembangan sama sekali dari konsep penelitian Anda. Nah, makanya di bagian ini biasanya sebelum paragraf terakhir dalam latar belakang. Nah, biasanya sebelum paragraf terakhir latar belakang itu diuraikan mengenai ciri khas riset kita. Misalnya berbagai penelitian sebelumnya sudah melakukan penelitian terkait ini, namun penelitian terkait itu masih menunjukkan hasil penelitian masih belum konsisten atau mungkin karena problem yang lain, Anda bisa paparkan di sini. Sehingga menunjukkan ciri khas penelitian Anda itu kenapa penting, masih perlu dilakukan lagi penelitian seperti ini, atas dasar apa. Nah, itu menunjukkan ciri khas riset Anda. Nah, Anda bisa memaparkan mungkin dalam jumlah beberapa paragraf. Dan kemudian ditutup di akhir latar belakangnya dengan kalimat akhir. Nah, misalnya kita paparkan berdasarkan uraian, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul. Dituliskan cara rinci. Tadi di setiap poin-poin yang kita bahas itu bisa saja ada beberapa paragraf, ya bisa 2 sampai 5 paragraf mungkin, karena ya memang itu menyesuaikan penelitian Anda. Jadi saya di sini tuh hanya mengambil paragraf-paragraf tertentu saja yang menjadi contoh. Tapi sebenarnya kenyataannya latar belakangnya itu tentu ada banyak paragraf ya. Nah, makanya ini saya sengaja memberikan di sini bagian-bagian yang kosong ini tuh menunjukkan bahwa sebenarnya ini masih panjang
jeda di antara paragraf yang satu dengan paragraf yang lain. Nah, tergantung dari bagaimana kita mengembangkan isi dari latar belakang tersebut. Nah, yang pada intinya inilah pokok-pokok yang ada di latar belakang, bahwa memuat terkait apa namanya nih, susunannya, sistematikanya mengandung ada pengantar, kemudian fakta utama dan fakta pendukung, uraian penyebab masalah, ada urgensi juga, dan kemudian ada ciri khas riset. Seperti itu. Oke, saya kira untuk sementara sampai di sini ya. Nah, jadi saya berharap saudara-saudari nanti apa namanya latar belakang untuk proposal penelitiannya sudah. Ini mungkin saya berikan kirimkan ini ya. Ada contoh untuk proposal yang mungkin kita bisa lihat langsung. Nanti setiap selesai kita memaparkan materi, kita bisa lihat langsung contoh yang ada di apa namanya nih, contoh yang ada yang sudah biasa. Coba saya kirimkan ya. Nah, minta tolong di share ya. Saya kirimkan file. Ini bisa saya kirimkan file. Ada contoh. Ini bisa dilihat langsung. Tolong di share untuk yang contoh itu. Ya, kita bisa langsung melihat bagaimana pemaparannya. Kalau ini kebetulan contohnya ke penyakit lain. Saya ambil dari beberapa mahasiswa yang sudah menjalani skripsi. Mohon di share screen ya dari yang saya kirimkan barusan. Nah, next. Lanjut lagi. Terus ke latar belakang. Nah, sebentar. Ini kalau kita lihat ya, dari contoh ini. Jadi ini bagian awal. Bagian awal ini merupakan bentuk bagian pengantar yang dijabarkan. Dia hanya menjabarkan terkait diare itu merupakan kondisi berubahnya. Nah, jadi menjabarkan seperti apa sih diare itu. Nah, ini dia membuat terus next lagi. Nah, ini jadi ini merupakan pengantar semua. Ini merupakan pengantar semua. Balita yang mengalami diare akan timbul gejala seperti jadi dia memaparkan seperti apa sih konteks diare itu. Dia dibuat dalam satu paragraf pengantar. Terus next lagi. Nah, kemudian itu diare merupakan penyebab utama. Nah, jadi dia sudah mulai mengorek. Nah, tadi kalau yang saya contohkan di awal tadi kan
satu paragraf itu udah memuat pengantarnya, sudah memuat data-datanya juga ada. Nah, kalau di ini kan tergantung penulisnya. Dia membuatnya bisa lebih apa namanya nih dalam artian eh, menjabarkannya itu bisa lebih detail lagi. Nah, jadi di paragraf kedua ini dia udah memaparkan bahwa dia merupakan penyebab utama morbiditas dan mortalitas pada anak di seluruh dunia. Jadi dia udah ingin menjabarkan mengenai kelayakan masalah tersebut. Nah, kelayakan masalah dengan mengidentifikasi masalahnya, di sini dia paparkan terkait kejadian diare, bahwa peningkatan kejadian diare dan kematian akibat diare, nah, dia itu menggunakan indikator kecenderungan atau tren periode 2015 sampai 2017. Nah, kemudian dia menjabarkan lagi data, fakta-fakta lain, terus nah, di sini jadi dia memaparkan itu menggunakan piramida terbalik. Kalau di bagian atas tadi itu membahas mengenai data diare secara global. Nah, di bagian paragraf ini dia sudah masuk di mengenai data masalah di Asia Tenggara. Jadi dia memaparkan secara runtut. Tapi ingat, ketika memaparkan secara runtut seperti itu harus ada kesinambungan dengan paragraf sebelumnya. Tidak hanya disusun-susun begitu saja, tapi ada keterkaitannya. Misalnya kejadian kejadian diare secara global. Nah, di mana Indonesia termasuk salah satu. Nah, itu kan menyebutkan data kejadian di Indonesia seperti apa. Nah, jadi ini sebenarnya saling membuat kalimatnya itu saling berkesinambungan karena ada beberapa peneliti atau penulis dia hanya mengurutkan saja. Nah, menurut WHO, angka kejadian diare di dunia segini, selesai. Yang paragraf berikutnya, berdasarkan data Kementerian Kesehatan gini-gini. Makanya di pertanyaan, kok tiba-tiba Indonesia? Nah, itu kan orang kan bertanya, ini kok kesannya diurut-urut aja gitu kan ya. Padahal sebenarnya itu harus ada kesinambungan kalimat. Misalnya tadi nih, berdasarkan data kesehatan global, bahwa angka kejadian diare itu sekian juta kasus. Sebagian besar terjadi di negara berkembang, misalnya ya kan. Nah, negara berkembang salah satunya adalah negara Indonesia. Nah, jadi runtut kalau kita mau menjelaskan seperti ini, saya memberikan contoh aja ya, supaya antara suatu paragraf dengan paragraf selanjutnya atau antara pembahasan sebelumnya dengan pembahasan selanjutnya itu ada kesinambungan. Karena seringkali kalau kita mengoreksi proposal, terutama di bagian latar belakang, seringkali itu tidak ada kesinambungan antar kalimat. Padahal ini menjadi poin penilaian pada saat ujian proposal. Nah, kita membaca kesinambungan antar kalimat atau antara alinea dan paragraf yang dibuat dalam naskah tersebut. Nah, jadi kalau sudah jelas bahwa nih ternyata kalau kita lihat ya bahwa dari wilayah di Asia kemudian masuk ke data di Indonesia sudah jelas. Nah, lanjut lagi terus ini dibawanya lagi itu sudah tercupi bahwa data Kementerian Kesehatan jumlah kasus diare yang ditangani di instansi kesehatan itu meningkat tiap tahunnya. Itu juga memaparkan lebih menguatkan lagi mengenai data kejadian di Indonesia. Tapi sebenarnya Anda bisa membuat kalimatnya juga lebih efektif. Bisa mungkin cuma 1 atau 2 paragraf sudah muat semua data itu secara runtut mulai dari tingkat global sampai ke tingkat lokal. Bisa saja, yang penting kalimatnya aja dibuat berkesinambungan. Enggak harus setiap lokasi, setiap paragraf, enggak harus. Jadi tinggal bagaimana membuat kalimatnya lebih efektif ya. Kemudian nah ini coba lihat di paragraf selanjutnya itu dia sudah masuk ke tingkat provinsi. Di tingkat provinsi. Jadi tadi dari data kejadian di Indonesia kemudian masuk mengenai data kejadian yang ada di tingkat provinsi. Ini mengatakan bahwa pada provinsi diare di Jawa Timur mengalami penurunan. Jadi dia menekankan bahwa bagaimana pentingnya melakukan riset di Jawa Timur. Jawa Timur karena kita lihat ya bahwa kejadian diare di Indonesia tentu
terjadi di semua provinsi. Nah, lalu kenapa akhirnya kan meneliti di Jawa Timur? Nah, itu harus ditekankan justifikasinya. Lalu kemudian masuk ke tingkat kota. Nah, kalau kita lihat nih di tingkat kota nih, kalau dia menjabarkan, cuman kalau saya lihat ini masih kesinambungan antara tingkat wilayah dengan tingkat wilayah berikutnya itu masih ada istilahnya masih kepotong ya, penjelasannya masih belum begitu runtut meskipun diuraikan sudah berturut. Hanya saja kalimatnya yang masih belum begitu nyambung antara yang sebelumnya dengan yang setelahnya. Padahal kalau kita membuat kalimatnya itu bisa saling terkait. Misalnya berdasarkan data Kementerian Kesehatan, Jawa Timur merupakan provinsi dengan angka kejadian diare tertinggi di wilayah Indonesia. Nah, hal yang sama terjadi di wilayah tingkat kabupaten kota di Jawa Timur, di mana kota Kediri dengan angka kejadian diare paling tinggi di wilayah provinsi Jawa Timur. Ini hanya contoh, tapi tentu kita bisa menilai misalnya bahwa kota Kediri sebagai satu kabupaten kota yang masuk dalam 10 besar kota tertinggi diare di provinsi Jawa Timur. Nah, artinya kan ada kesinambungannya dari tingkat atas ke tingkat lokal gitu. Jadi tidak diurut-urutkan begitu saja ya, tapi kita ada kesinambungan dan memperjelas. Nah, ini mengatakan bahwa rata-rata berada di atas 50%. Cakupan penemuan penanganan diare sebanyak 76% ada sebesar ini. Angka tersebut, nah itu kan dia mengatakan nih mengalami penurunan. Jadi dia sudah menyatakan bahwa ternyata nih terjadi penemuan yang rendah gitu kan, sebenarnya sudah menjabarkan gapnya ya antara ekspektasi dengan realita. Next lagi, nah ini lebih spesifik lagi karena dia mau meneliti ke tingkat lokal bahkan sampai ke tingkat puskesmas. Nah otomatis dia harus spesifik lagi tingkat puskesmas seperti apa. Karena ternyata dia meneliti hanya di salah satu puskesmas yang ada di wilayah kota Kediri. Dari 9 puskesmas pesantren gue termasuk puskesmas dengan kasus diare yang cukup tinggi. Jadi kalau kita melihat ya bahwa ternyata ini menunjukkan kenapa kemudian akhirnya dia memilih untuk meneliti di puskesmas tersebut. Itu tentu juga tetap dia harus bisa membandingkan antara puskesmas tersebut dengan puskesmas lain. Karena sebagian besar orang meneliti itu hanya sekedar ya kita membuat aja penelitian di sini. Kan jadi pertanyaan, kenapa harus meneliti di situ gitu? Itu yang seringkali tidak didasari dengan alasan ilmiah. Hanya karena wah saya tinggal di sini gitu kan, nggak bisa seperti itu, nggak bisa seperti itu jadi alasan tidak ilmiah. Kemudian lanjut lagi, nah ini dia sudah mulai masuk ke fakta utama dan fakta pendukung. Nah, tingginya angka kejadian diare pada balita itu dipengaruhi oleh berbagai faktor. Jadi dia sudah mulai masuk ke uraian penyebab ya, penyebab masalahnya bahkan. Jadi tadi fakta utamanya, fakta pendukungnya sudah dipaparkan, terjadi mengalami penurunan dan sebagainya. Nah, terus lagi di bagian bawah ini sudah masuk ke uraian penyebabnya. Kenapa diare itu bisa tinggi? Nah, sudah masuklah variabel penelitian. Sudah mulailah keluar teorinya bahwa diare itu terjadi karena faktor-faktor ini. Nah, keluarlah menurut teorinya siapa? Nah, di sini itu sangat erat kaitannya dengan teori dasar yang kita gunakan di tinjauan pustaka dan kerangka teori. Seringkali kalau kita mengoreksi suatu proposal, menjabarkan konsep di latar belakang itu tidak sesuai dengan teori yang digunakan pada tinjauan pustaka dan kerangka teori, itu jadi kurang match gitu ya. Maka ini yang perlu diperhatikan. Kalau Anda menjabarkan, misalnya menjabarkan mengenai uraian penyebab masalah, artinya kan Anda sudah mulai mengorek gitu kan berdasarkan teori. Nah, pakailah teori yang ada atau yang memang digunakan pada tinjauan pustaka atau kerangka teorinya nanti. Jangan lain teori yang dipakai di sini, lain juga teori yang dipakai di belakang. Nah, itu jadi nggak match dan membuat orang bingung. Kita harus ingat bahwa proposal itu merupakan satu kesatuan tubuh, mulai dari judul sampai lampiran itu merupakan satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan. Sehingga jangan sampai kemudian tidak match penggunaannya ya.
Nah ini sudah menjabarkan mengenai faktornya, dia sudah keluarkan, dia menggunakan teorinya Gordon, menggunakan agent, host, dan environment, dan di situ dia lebih spesifikkan lagi, dan dia menjabarkan lebih detail lagi, dan ini dia buat ada banyak paragraf ya karena penelitian lebih lanjut. Nah karena biasanya begini, kalau kita menggunakan teorinya tertentu, oh ternyata penelitian kita tuh tidak mau meneliti semua faktor tersebut, ya kan? Nah, ada seperti itu. Oh iya, dia hanya mau meneliti misalnya di faktor hostnya. Nah, ingat, ketika saudara-saudari itu meneliti hanya di faktor tertentu, harus ada justifikasi yang jelas. Dalam artian, mengapa Anda harus meneliti di faktor hostnya, izinnya enggak? Kenapa lingkungannya tidak? Nah, ini saya berikan contoh aja kan seperti itu. Bahwa jangan terta-merta ya hanya mau meneliti faktor hostnya tapi tidak ada dasarnya. Oh, ya, itu bisa dikuatkan. Nah, coba ke bawah ya kalau kita lihat nih. Jadi di sini dia memaparkan ya bahwa terkait faktor host yang dia ini itu ada beberapa faktor yang ada, dan ini lebih spesifik lagi karena ternyata di faktor host, dia pun tidak mau meneliti semua faktor tersebut. Lebih spesifik lagi, hanya meneliti beberapa variabel tertentu lagi dalam faktor host itu. Nah, pertama tadi, di faktor hostnya itu, Anda harus ada justifikasi. Kenapa? Harus di faktor host. Mungkin ada riset, ada teori yang mendasari bahwa faktor host ini memang memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap masalah itu. Maka tentu ini menjadi dasar kenapa faktor host penting untuk diteliti. Nah, artinya kan punya justifikasi. Terus setelah itu dari faktor host ini kan banyak faktor host mau apanya gitu kan banyak, bisa imunitasnya, bisa apanya dan sebagainya. Nah, peneliti tentu mungkin tidak hanya meneliti semua dari faktor host itu. Dia mungkin hanya meneliti di faktor tertentu lagi dari faktor host itu. Oh, dia hanya mau meneliti dari sisi perilaku CTPS-nya misalnya. Karena bisa saja imunisasinya kan, bisa saja dan lainnya kan menjadi pengaruh terhadap kejadian diarenya dari faktor host itu. Tapi ternyata dia hanya meneliti di perilakunya saja. Nah, itu harus muncul justifikasi lagi. Kenapa Anda hanya meneliti di perilaku CTPS-nya misalnya? Mungkin ini bisa didasari berdasarkan hasil penelitiannya si A, bahwa perilaku CTPS memiliki pengaruh yang lebih besar dibandingkan dengan variabel lain mempengaruhi kejadian diare. Nah, maka ini yang kemudian akhirnya menjadi alasan kenapa hanya meneliti di faktor itu dengan mempertimbangkan tingkat pengaruh yang jauh lebih besar. Jadi harus jelas justifikasinya, pemilihan variabelnya jelas, tidak sekedar menjabarkan hubungan antara CTPS dengan kejadian diare, tidak seperti itu. Karena ada banyak variabel yang lain. Kenapa Anda tidak teliti variabel itu? Alasannya apa? Harus keluar justifikasinya. Kalau ternyata ini tadi dia mengambil, meneliti, menjabarkan seperti itu. Nah, kemudian dia karena ini masih lanjut, dia meneliti lagi terkait teorinya Lawrence. Lawrence menjabarkan terkait perilaku itu ada faktor predisposisi, faktor pemungkin dan selanjutnya gitu ya. Next lagi. Terus, nah ini dijabarkan secara rinci ya, mau dijabarkan sudah masuk karena dia meneliti mengenai pengetahuan, tindakan dan sebagainya. Nah itu dipaparkan keterkaitannya dengan kejadian diare tadi. Apakah ada hubungan? Memang itu dijabarkan berdasarkan hasil riset, didukung hasil riset bahwa ada hubungan antara pengetahuan dengan kejadian diare, didukung hasil riset A, dan kalau perlu dituliskan besar risikonya untuk lebih menguatkan terkait itu. Nah, semua variabel dituliskan seperti itu. Terus udah ini makanya saya katakannya bahwa ini memang bisa beberapa paragraf, bisa sampai berapa paragraf, yang penting sudah dijabarkan semua. Next lagi terus. Nah, di sini peneliti dia tuliskan seperti ini. Berdasarkan hasil survei studi pendahuluan yang telah dilakukan terhadap publik. Jadi dia itu mau menekankan bahwa di lokasi penelitian saya itu memang variabel yang saya teliti itu memang bermasalah. Karena artinya apa? Banyak peneliti ya kalau mau dibilang itu asal sekedar memilih variabel, dia nggak tahu di lokasi penelitiannya itu ini variabel ini bermasalah apa enggak. Karena kan jadi pertanyaan kan, ngapain mau diteliti kalau ternyata juga nggak bermasalah.
Bagaimana bisa tahu? Ya lakukan survei pendahuluan dulu gitu kan. Apalagi kalau penelitiannya itu ke tingkat analitik, setidaknya ada gambaran deskriptif, ada hasil observasi itu di pendahuluan yang memberikan temuan-temuan awal terlebih dahulu bahwa variabel ini memang mungkin bermasalah. Sebagian besar masyarakat itu memiliki kebiasaan perilaku yang mungkin memang kurang bagus atau buruk. Nah, artinya kan menjadi dasar kenapa variabel ini teliti. Itu juga sebenarnya bisa men-skip variabel-variabel yang mungkin tidak penting Anda teliti dengan menjabarkan hasil observasi atau studi pendahuluannya. Nah, next lagi, terus. Nah, jadi ini sebenarnya ada yang kurang di sini ya. Ada yang kurang. Yang kurang apa? Yang kurang adalah ciri khas risetnya tidak nampak. Padahal kan mestinya kalau dia sudah tetapkan bahwa ada beberapa variabel yang dia mau teliti, terkait pengetahuan, hubungan pengetahuan, dan ini dengan kejadian dia. Yang jadi pertanyaan adalah, kan penelitian yang Anda lakukan ini itu sudah biasa dilakukan oleh penelitian sebelumnya, ya kan? Nah, pertanyaannya, Anda melakukan penelitian ini untuk apa? Hanya sekedar replikasi, hanya duplikasi, nggak ada pengembangan sama sekali. Nah, makanya harus muncul ciri khas penelitian Anda itu apa? Mungkin, penelitian sebelumnya itu metodenya menggunakan ini. Saya ingin mencoba meneliti dengan menggunakan metode ini. Meskipun mungkin judulnya dengan konsep pasti saya menggunakan metode yang berbeda. Atau saya menggunakan sasaran yang berbeda. Kalau penelitian sebelumnya itu fokusnya ke anak balita. Saya penelitiannya fokusnya mungkin ke orang dewasa. Nah, ini yang harus menunjukkan ciri khas risetnya. Jangan karena penelitiannya dulu di sini. Belum ada penelitian itu kurang ya. Kalau hanya membandingkan dari sisi seperti itu. Tapi yang penting kalau Anda mampu menjabarkan bahwa saya menggunakan metode yang berbeda, atau bahkan kalau Anda mampu menilai kelemahan dari penelitian sebelumnya, bahwa penelitian sebelumnya dengan judul yang seperti ini itu terdapat kekeliruan dalam mengkaji atau menganalisa bagian ini, itu bisa dijadikan sebagai suatu dasar. Sehingga penting untuk dilakukan penelitian lagi dengan konsep mengecek di bagian-bagian seperti ini. Nah, ini menjadi sebagai suatu dasar kenapa penelitian. Tapi dengan konsep yang sama, tapi ternyata ada perbaikan yang Anda berikan di situ. Nah, itu bisa masuk sebagai ciri khas penelitian Anda. Baru di bagian akhir Anda tutup ya. Di bagian akhir Anda tutup bahwa berdasarkan uraian dari penelitian tersebut maka penting dilakukan penelitian dengan judul apa. Jadi itu latar belakang itu sebaiknya ada ini seperti yang saya katakan tadi, ada kalimat penutup dalam satu paragraf yang memberikan kenapa saya melakukan penelitian ini ya. Baik, saya kira untuk materi kita sementara sampai di situ, karena untuk materi selanjutnya kita masuk ke rumusan masalah. Untuk file ini silakan bisa di-save ya, karena nanti di setiap pertemuan kita akan selalu simulasi langsung, melihat contoh yang sudah ada. Dan kalau bisa tolong untuk setiap pertemuannya itu ada progres. Nah, sehingga kalau perlu kita bisa diskusi, kita bisa langsung melihat karya Anda, latar belakangnya ini udah sesuai nggak nih cara buatnya, mekanismenya gimana gitu kan. Maksudnya kita bisa langsung praktek gitu ya, daripada hanya sekedar menjabarkan seperti ini dan menunggu kapan waktu untuk membuatnya. Jadi kalau saran saya, setiap pertemuannya selesai Anda langsung buat, karena kita sudah selesai latar belakang, judul juga sudah selesai, otomatis ya Anda sudah harus mempersiapkan sampai itu. Jadi pertemuan berikutnya ya kalau bisa latar belakangnya sudah jadi. Gitu ya. Baik, saya kira itu untuk pertemuan kita hari ini. Insya Allah kita lanjut lagi pada pertemuan berikutnya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas partisipasi dan kehadiran pada perkuliahan hari ini. Insya Allah kita lanjut lagi pada pertemuan berikutnya. Semoga kita diberikan kekuatan, kesehatan, kesempatan, dan bisa jumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Baik, saya akhiri perkuliahan ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.